Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada pembelajaran kita kali ini kita masih di tema 1, indahnya kebersamaan. Pada subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, dan masuk ke pembelajaran selanjutnya yaitu pembelajaran 6. Baik, kita mulai materinya. Apakah kamu pernah bekerja sama dengan orang yang berbeda-beda? Sikap apa yang kamu tunjukkan ketika bekerja sama? Nah, di sini ada teks bacaan. Udin, Edo, dan Beni merupakan sahabat dekat. Mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Mereka juga memeluk keyakinan yang berbeda pula. Udin beragama Islam, Edo beragama Katolik, sedangkan Beni beragama Kristen. Perbedaan budaya dan agama bukanlah merupakan penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Mereka saling bahu-membahu mengerjakan tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama. Pada hari peringatan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang lalu, Udin, Edo, dan Beni mewakili kelasnya dalam perlombaan Bakiak Beregu. Sebelum berlomba, mereka bersama-sama mendiskusikan dan merancang strategi agar mereka dapat meraih prestasi dalam lomba tersebut. Mereka pun secara bersama-sama menunjukkan usaha terbaik ketika lomba berlangsung. Alhasil, tim mereka meraih juara dalam lomba tersebut. Dari teks bacaan ini, kita bisa belajar bahwa perbedaan itu bukanlah sebuah penghalang untuk mencapai sebuah kesuksesan. Dan juga kita jangan membeda-bedakan ras, suku, dan agama. Meskipun suku kita berbeda, meskipun ras kita berbeda, meskipun agama kita berbeda, kita harus tetap bekerja sama, saling menghormati dan menghargai. Selanjutnya, nah di sini adalah cara membuat ringkasan. Ada 4 tahapan untuk membuat ringkasan. Yang pertama, membaca naskah asli. Di dalam membaca naskah asli, kita harus berulang-ulang ya sampai kita paham apa isi dari isi teks bacaan yang akan kita rangkum. Kemudian mengetahui kesan umum atau inti dari tulisan yang akan kita ringkas. Selanjutnya mengetahui maksud dan sudut pandang penulis naskah aslinya. Nomor 2, mencatat gagasan utama. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah sering membahas tentang gagasan utama atau gagasan pokok. Nah, untuk membuat sebuah ringkasan pun kita harus tahu gagasan pokok dari sebuah paragraf dalam bacaan itu kita harus tahu. Selanjutnya menggunakan gagasan pokok yang digunakan untuk menyusun ringkasan ya. Jadi setelah tahu gagasan pokok dari sebuah kalimat atau dari sebuah bacaan tersebut, kita ambil pokok-pokok dari gagasan pokoknya dan gagasan pendukungnya ya, yang nantinya kita akan buat kalimat baru dari gagasan pokok dan gagasan pendukung tersebut. Selanjutnya gunakan kalimat baru. Nah, kalimat yang telah kita tadi dapatkan pada gagasan pokok dan gagasan pendukung kita ubah dan kita susun di sebuah kalimat baru sesuai dengan gaya bahasa kita, gaya bahasa sendiri ya. Buat kalimat baru menggunakan gaya bahasa sendiri, intinya seperti itu. Selanjutnya, ketentuan tambahan menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal. Meringkas kalimat menjadi prasa, prasa menjadi kata. Prasa itu adalah sebuah kalimat yang tersusun dari beberapa kata. Ya, contohnya bermain bola. Nah, itu adalah sebuah frasa. Nah, sekarang kalimat itu bagaimana, Pak? Contoh dari kalimat Udin bermain bola di lapangan. Nah, itu adalah sebuah kalimat. Jadi, prasa itu adalah gabungan dari kata. Kemudian, kalimat itu adalah gabungan dari prasa dan tersusun dari berbagai kata. Nah, di sini ada contoh, perbedaan bukanlah penghalang. Tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai.
Hari itu, semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut Hari Kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan, tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Nah, ini adalah sebuah paragraf dalam teks bacaan. Perbedaan bukanlah penghalang. Nah, untuk meringkasnya bagaimana, Pak? Nah, di sini Bapak telah menyiapkan ringkasan dari paragraf pertama. Hari Minggu semua siswa datang ke sekolah untuk menghias kelas. Nah, ya. Di sini lihat hari Minggu, ya. Nah, di sini ambil hari Minggu, ya. Kemudian semua siswa datang ke sekolah untuk menghias kelas, ya. Semua siswa datang ke sekolah untuk menghias kelas, begitu ya. Jadi dari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya itu kita ambil penggalan-penggalan yang pentingnya. Seperti itu yang menurut kita pokok dari sebuah kalimat tersebut, ya. Karena apa? Karena hari Senin ada lomba menyambut Hari Kemerdekaan, ya. Karena hari Senin akan diadakan lomba menyambut Hari Kemerdekaan. Begitu ya. Udin dan teman-temannya sudah membagi tugas dan tanggung jawab. Ya, di sini pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-temannya di hari Jumat yang lalu. Kemudian menghias kelas itu adalah tanggung jawab bersama. Seperti itu ya, itu adalah contoh dari merangkum atau meringkas sebuah paragraf dalam sebuah teks bacaan. Nah, di sini juga ada ya contoh dari ringkasan paragraf 2 ya yang telah Bapak siapkan. Kemudian di sini pun ada ringkasan dari paragraf 3 yang telah Bapak siapkan. Ya, itu saja pembelajaran kita kali ini. Jika ada pertanyaan mana saja yang harus ditulis, adalah ini ditulis, ya. Ini ditulis, gambarnya nggak usah digambar, hanya tulisannya saja. Setelah itu ini nggak usah, ini pun nggak usah. Ini ditulis, dicatat. Ini ditulis, ya. Yang ditulis hanya ringkasan paragrafnya aja, ya. Ininya nggak usah. Hanya ringkasan paragrafnya aja yang di kotak warna hijau. Ini pun sama, hanya ininya saja. Ininya nggak usah. Ini pun sama, hanya ringkasannya saja. Ininya nggak usah. Baik, itu saja pembelajaran kita kali ini. Semoga pembelajaran kita kali ini menjadi sebuah pembelajaran yang bermanfaat untuk kita semua. Tak lupa Bapak selalu ingatkan agar selalu memakai masker ketika akan bepergian, mencuci tangan dan menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.